Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suryadi, NIM 1811020083. Pada mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan yaitu tentang tradisi masyarakat laut di pantai barat Sumatera. Lanjut saja ke penjelasan selanjutnya. Pantai barat Sumatera sebagai jalur perdagangan internasional yang mana menjadi jalur strategis sehingga banyak kapal-kapal dari berbagai negara menggunakan jalur ini untuk perdagangan. Dibuktikan dengan adanya sisa-sisa pelabuhan kuno dan bangkai kapal karam yang dapat membuktikan ramainya lalu lintas pelayaran dan perdagangan pada masa itu di wilayah pantai barat Sumatera menjadi sangat signifikan, khususnya di kawasan pantai barat wilayah pesisir selatan, Padang, dan Pariaman. Dalam video kali ini saya akan lebih mengkhususkan kepada tradisi masyarakat laut di pantai barat Sumatera, terkhusus ketiga wilayah Padang, Pariaman, dan pesisir. Sebelumnya, masyarakat laut dapat diartikan juga sebagai masyarakat maritim. Sebagai gambaran umum, mereka adalah masyarakat yang mengandalkan laut itu untuk hidup. Seringkali mereka itu tinggal di atas laut atau menghuni rumah perahu. Selain itu, pekerjaan mereka juga adalah nelayan dan pencari ikan. Dalam hal ini, masyarakat yang hidup di kawasan pesisir, yakni suatu wilayah transisi antara darat dan laut, dengan mata pencariannya menangkap ikan di laut, yang mana nanti pola perilakunya itu diikat oleh sistem nilai budaya yang berlaku, memiliki identitas bersama dan batas-batas kesatuan sosial, struktur sosial, dan masyarakat yang terbentuk karena sejarah sosial yang sama. Maka sebagai sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan ini memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah manapun. Masyarakat yang menetap di wilayah pesisir memiliki cara pandang tertentu tentang pengetahuan, teknologi, religi, pandangan hidup, dan sebagainya. Maka berikut tradisi masyarakat laut. Yang pertama, Padang. Di antaranya adalah tradisi Maelo Puke. Maelo Puke ini menjadi aktivitas keseharian nelayan yang tinggal di pesisir pantai Minangkabau. Maelo Puke ini seolah menjadi tradisi yang terus diturunkan dari generasi ke generasi. Di Kota Padang, aktivitas Maelo Puke ini bukan saja menjadi tradisi, tapi sudah menjadi atraksi wisata yang dapat dinikmati di sepanjang Taplau, Tapilawi. Dapat disaksikan tepatnya di Pantai Purih Padang setiap paginya. Kebetulan saya datang di saat yang tepat. Ketika itu pukul 10 pagi. Saya mulai melihat jaring ikan yang telah disiapkan di bawah menggunakan bidua atau kapal kecil bermotor ke tengah laut. Kemudian setelah disebar, mereka balik ke tepian pantai dan menanti beberapa saat hingga kemudian ditarik bersama. Ketika itu saya menunggu sekitar 1 jaman karena proses Maelo Puke ini atau jaring pukat lumayan memakan waktu. Karena jaring pukat memiliki panjang sekitar 100 meter dan tali yang ditarik ada sekitar 400 meter sehingga totalnya sekitar 500 meter. Setelah ditarik, ikan dipisahkan dengan sampah dan sebagian langsung dijual di lokasi. Ada juga masyarakat yang sedang lewat dan akan berhenti sejenak untuk menonton dan mengambil gambar. Dan memang ada juga masyarakat yang sengaja datang karena berharap bisa membeli ikan langsung di tempat karena ikannya masih segar. Sayangnya hasil tangkap ikan ini tidak menentu dan tergantung musimnya. Karena jika usai hujan, terkadang yang terjaring malah banyaknya sampah. Kadang banyak ikannya dan kadang malah zong. Sampahnya yang lebih banyak tertangkap. Dari aktivitas tradisi Maelo Puke ini yang sudah saya saksikan sendiri, dapat dilihat banyak syarat akan nilai-nilai kehidupan, mulai dari kerjasama, kesabaran, hingga kebersamaan. Yang kedua, pesisir selatan. Memiliki tradisi upacara tolak bala.
tepatnya di Kenagarian Painan. Awal mula upacara tolak bala dari keyakinan masyarakat akan adanya kekuatan di luar dari manusia. Makhluk tersebut mampu mempengaruhi, merubah dan menghancurkan kehidupan manusia, sehingga manusia harus menjaga makhluk ini agar tidak murka. Walaupun manusia telah berusaha menjaga, akan tetapi kesalahan dapat saja terjadi karena ketidaksengajaan. Makhluk itu disebut dengan Antulawi atau Antulawa. Antulawi hidup dan berketurunan di laut. Ikan-ikan di lautan dapat hidup dan berkembang biak atas pantauan dan perintah dari Antulawi. Kesuburan lautan sangat dikuasai olehnya. Begitu pula masalah cuaca dan gelombang di lautan. Masyarakat ini meyakini bahwa komunikasi antara manusia dengan Antulawi sangat penting. Jadi tujuan upacara tolak bala ini adalah menyampaikan permintaan maaf dan permohonan perlindungan kepada kekuatan gaib laut. Nelayan Painan percaya bahwa kekuatan gaib tersebut dapat mengganggu kelancaran nelayan ketika menangkap ikan di laut. Secara istilah, tolak bala berarti usaha untuk menghindari bahaya yang datangnya bukan dari manusia, melainkan makhluk gaib dan kekuatan-kekuatan alam yang membahayakan keselamatan nelayan, atau yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan ikan. Pelaksanaan upacara tolak bala terhadap laut ini tidaklah sesuai jadwal atau tidak terjadwal. Semuanya disesuaikan dengan keadaan yang dirasakan masyarakat nelayan Painan. Pelaksanaan upacara tolak bala melibatkan seluruh masyarakat Kenagarian Painan, mulai dari nelayan sampai pimpinan Kenagarian Painan yang meliputi Tunku Sajarangan, alim ulama, candiak dan pandai. Selain itu, pemimpin formal turut terlibat dalam kegiatan upacara, termasuk ketua RT, RW, lurah, bahkan camat dan bupati. Di antara persembahan dari tolak bala tersebut adalah pemotongan hewan dan kelengkapan untuk upacara yang lainnya. Bunga rampai ini diletakkan dalam nampan besar, demikian pula semua peserta upacara mempersiapkan bunga rampai untuk upacara tolak bala. Pada masyarakat Kenagarian Painan, pelaksanaan upacara tolak bala merupakan refleksi dari keyakinan mereka adanya kekuatan gaib yang mempengaruhi pola kehidupan mereka, termasuk dalam hal mata pencaharian menangkap ikan. Upacara merupakan satu dari usaha menghormati dan menjalin hubungan yang harmonis dengan kekuatan gaib yang mempengaruhi alam laut. Dari sana sesuatu penting adalah norma sopan santun dalam berhubungan dengan alam. Selain itu, di aspek sosial, upacara tradisional ini adalah media sosial baik yang merupakan material maupun lambang-lambang serta kepentingan bersama, yang mana upacara ini merupakan faktor perantara yang menjadi landasan kegiatan dan interaksi sosial dalam suatu komunitas atau masyarakat. Dengan demikian, upacara tolak bala pada masyarakat Kenagarian Painan merupakan kepentingan bersama yang menciptakan kegiatan dan hubungan sosial dalam masyarakat, yang mana nantinya pelaksanaan upacara ini merangsang lahirnya interaksi sosial di antara masyarakat Kenagarian Painan. Jadi, fungsi upacara semakin terasakan sebagai media sosial. Apabila pelanggaran terjadi, biasanya masyarakat akan mencari tahu siapa yang menyebabkannya. Bila itu disebabkan oleh perilaku buruk seseorang, maka akan dicari siapa mamak dan dari suku apa. Bukan saja yang dituding keluarga, melainkan mamak terus meluas pada Saparwi dan sukunya. Dengan demikian, kritikan bagi mama untuk lebih memperhatikan kemenakannya dan ikatan keluarga yang telah lepas harus diperbaiki. Peranan-peranan yang hilang harus disediakan lagi. Pertautan antara anggota keluarga harus diciptakan kembali. Kemenakan yang bersalah harus segera dinasihati dan dididik supaya menjadi baik kembali. Dari segi aspek ekonomi, hal ini menjadikan pola konsumsi masyarakat Kenagarian Painan tersadarkan akan pentingnya berhemat, karena tidak selamanya hasil tangkapan ikan berlimpah. Dengan demikian harus menjaga keseimbangan pemasukan dengan pengeluaran. Pola konsumsi yang boros akan membawa petaka bagi keluarga. Berdasarkan ungkapan Minangkabau, bila ado jan dimakan, kok ndak ado baru dimakan. Yang berarti berperilakulah hemat dan menabung. Bila mendapatkan hasil tangkapan berlimpah, jangan lupa menabung. Bila mendapatkan hasil sedikit atau tidak ada hasil tangkapan sama sekali, maka uang tabungan bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Yang ketiga, kawasan Pariaman memiliki tradisi Melo Puke. Melo Puke tradisional ini pernah menjadi ikon wisata kota Pariaman. Selain kota Padang, Melo Puke ini merupakan tradisi yang hampir ada di seluruh kawasan Minangkabau. Selain itu,
kota Pariaman, tepatnya di Nagari Talui, adanya tradisi Rati Tolak Bala. Rati Tolak Bala merupakan alunan zikir ritual yang bertujuan untuk memohon keselamatan dalam melaut. Mungkin sekian penjelasan saya terkait tradisi masyarakat laut di Pantai Barat Papua. Sekian, terima kasih. Tidak rabah dong. Iya kan YouTube nak. Jauh. Tapi udah selesai nggak sih? Iya baru siap kayaknya. Tapi ada yang kali jijik ya cewek itu. Tuh, Mana? itu aku ayam di atas batu tuh. Yang bapak tuh ya? Kami jijik soalnya. Hari alun ya tuh. Tengah sebalah lagi panas-panas gitu. Itu Itu rancang-rancang. dekat kota tua gitu nggak salah Iya, di orang dalamnya.